Halo, apa kabar? Ketemu lagi di mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Ini, materi terakhir terkait, portfolio gitu ya. Jadi minggu lalu sudah saya share, filenya, eee, portfolio itu seperti apa gitu. Jadi, hari ini saya mau beri penjelasan sedikit, mungkin ada teman-teman yang masih belum begitu paham atau masih bingung dengan, yang disebut portfolio. Gitu, langsung aja. Jadi, arsitektural portfolio karena kita di bidang arsitektur gitu. Jadi portfolio yang akan kita bikin nantinya itu ketika teman-teman, akan melamar suatu pekerjaan, itu biasanya kita akan menyusun sebuah dokumen yang disebut dengan portfolio gitu ya. Apa itu portfolio? Portfolio atau portofolio. Nah itu, hampir-hampir mirip artinya. Jadi, portfolio itu a higher cover or flexible case for carrying loose paper, picture or pamphlet gitu. Jadi sebuah dokumen, yang, kalau di bidang arsitektur ya, ini kita bicara di bidang arsitektural, itu portfolio di bidang arsitektural itu cenderung lebih ke fleksibel. Fleksibel itu dalam artian dikemas semenarik mungkin untuk menarik perhatian, perusahaan yang akan kita tuju gitu misalnya. Nah di dalam portfolio itu nanti, isinya ada karya-karya yang sudah pernah dikerjakan gitu, jadi sudah pernah teman-teman kerjakan, apa saja itu bisa dimasukkan dalam portfolio. Kemudian, portfolio itu, isinya adalah satu kumpulan gambar gitu ya, biasanya nanti akan dijadikan satu dalam sebuah buku gitu. Gambarnya ini macam-macam, bisa projeknya teman-teman dengan klien siapapun, bisa juga dengan, kalau teman-teman masih di bangku kuliah seperti ini, tugas-tugasnya teman-teman juga bisa, dikumpulkan jadi satu untuk disusun menjadi portfolio. Jadi, semua tugas yang sudah pernah dikerjakan selama kuliah, misalnya tugas SPA misalnya, atau tugas mata kuliah lain, mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur mungkin sudah pernah bikin poster, bikin desain ini nanti untuk UASnya, itu bisa nanti teman-teman masukkan dalam portfolionya teman-teman. Nah ini ya, selection of student work gitu, yang di-compile atau dijadikan satu, kemudian ditampilkan, dalam portfolio tersebut. Nah, kemudian filosofi ini jadi architectural portfolio itu adalah, intinya adalah showing your skill and imagination. Jadi menunjukkan kemampuannya teman-teman, kemampuan desainnya teman-teman tuh seperti apa sih, bisa dilihat dari portfolionya teman-teman gitu. Kemudian menunjukkan, cara teman-teman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cara berkomunikasi ya ditampilkan dalam bentuk gambar gitu, yang tujuannya untuk self promotion, untuk promosi dirinya sendiri. Kemudian, jadi misalnya nanti teman-teman mau melamar ke sebuah perusahaan konsultan arsitek gitu, nanti, atasannya atau pihak perusahaannya akan meminta portfolionya teman-teman untuk dilihat, apa saja sih yang sudah pernah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Karakternya, desain teman-teman itu yang sudah pernah dikerjakan itu seperti apa, cocok tidak dengan perusahaan yang, akan dituju untuk dilamar gitu. Jadi, portfolio itu nanti bisa jadi gambaran dari diri teman-teman itu. Kemudian, tidak, sebenarnya tidak untuk show off atau tidak untuk pamer, tapi lebih ke menunjukkan karakter desainnya teman-teman, gitu ya. Nah ini portfolio ini ada 2, kalau di bidang arsitektural ada portfolio pribadi, jadi, yang menyusun, pribadi masing-masing, ada juga portfolio perusahaan. Kedua hal ini tujuannya sama, untuk proses dokumentasi dan untuk marketing. Marketing ini tadi ya, seperti semacam self promotion
diri kita sendiri untuk dipromosikan ke orang lain gitu. Substansi dari portfolio. Jadi ketika mau menyusun portfolio, isi apa sih yang harus disiapkan itu. Pertama itu adalah kita mendokumentasikan semua karya yang kita punya. Dikumpulkan dulu karya-karya yang sudah pernah dikerjakan, kemudian didokumentasikan, misalnya masih ada yang bentuknya hard file, di soft filekan untuk nanti disusun di layout menjadi satu kesatuan portfolio yang utuh. Kemudian tentukan berapa karya terbaik yang akan teman-teman tunjukkan yang relevan dengan tujuan marketing. Jadi misalnya ini nanti teman-teman mau mengajukan project atau mengajukan ke klien teman-teman itu resort gitu, perusahaannya bergerak di bidang perancangan resort. Misalnya mungkin ada yang sudah pernah desain hotel, desain resort, atau desain art galeri atau apapun itu, tampilkan karya-karya yang sesuai dengan karakter perusahaan yang dituju gitu ya. Jadi lebih mudah perusahaan yang dituju itu untuk menilai cara berpikir, cara mendesain teman-teman itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait kategorisasi. Kategorisasi ini jadi kalau bicara kategorisasi itu kan tadi karyanya banyak, kita kelompok-kelompokkan dan kita kategorisasikan, mungkin ini yang desain sketsa, mungkin ini yang desain dengan rendering, mungkin ini juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya, jadi sudah pernah mendesain resort misalnya, kemudian dikelompokkan yang sudah pernah mendesain rumah tinggal, mendesain furniture atau apa itu kita kelompokkan, jangan dicampur jadi satu, seperti itu ya. Kemudian dalam penyampaian karya portfolionya itu juga harus memperhitungkan aspek aspek kronologisnya. Jadi tampilkan karya yang terbaru dari kalian gitu. Jadi menginfokan kondisi terbaru dari kita gitu. Jadi klien atau perusahaan yang kita tuju itu bisa paham kemampuan desain terbaru kita tuh seperti apa sih gitu. Kemudian kronologis berikutnya adalah menampilkan perubahan atau evolusi desain kita. Mungkin dari awal kita tampilkan desain kita yang masih sangat sederhana dengan sketsa tangan, kemudian semakin berkembang di proyek terakhir yang mau disampaikan itu sudah menunjukkan karya desain kita yang lebih baik lagi gitu. Mungkin sudah bisa menggunakan rendering image, menggunakan ada sentuhan-sentuhan Photoshop, diedit dan segala macam. Kemudian cocok untuk refleksi dan evaluasi diri. Jadi portfolio ini juga bisa jadi bahan evaluasi dari diri kita. Kemudian minusnya itu adalah dengan adanya portfolio ini kita tidak bisa bicara full dalam tampilan portfolio kita. Jadi portfolio itu kan nanti wujudnya sebuah buku gitu ya. Satu buah buku isinya kumpulan karya kita, di situ otomatis kita cenderung akan menampilkan image-nya, image dari desain kita, gambaran dari desain kita. Jadi informasinya itu tidak bisa sepenuhnya disampaikan dalam buku itu, dalam buku portfolio kita. Kemudian sebaiknya digunakan hanya jika jumlah karya tidak besar gitu ya. Jadi dipilih-pilih karya yang mau ditampilkan, berikan karya yang terbaik yang akan ditampilkan. Kemudian tadi ini kaitannya dengan kategorisasi tadi, kita buat portfolio itu wujudnya tematis, jadi ada temanya. Temanya itu tujuannya supaya terorganisir, terkelompok-kelompokkan, kemudian ada polanya, jadi tidak membingungkan orang yang membaca portfolio kita. Kemudian ya seperti itulah, intinya seperti itu ya, tematis, harus ada temanya. Kemudian milestone itu tadi ada runtutannya dari karya kita yang
masih sederhana sampai ke yang baik gitu. Bisa jadi, cukup merangkum seluruh karya kita, mulai dari awal kita belajar mendesain sampai ke hasil akhirnya. Jadi, proses menunjukkan, proses desain kita dari awal itu sebisa mungkin tampilkan secara ringkas gitu ya, karena perusahaan itu baca portfolio kita itu tidak punya waktu banyak gitu. Jadi kadang dibaca hanya skimming aja atau dibaca cepat gitu, dilihat gambarnya seperti apa, kemudian lanjut 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 ke karya-karya berikutnya. Jadi, desainnya harus menarik, harus kuat, harus berkarakter. Nah ini contohnya, penggabungan dari, substansi-substansi tadi, tematis, kronologis ini. Jadi kita bisa kelompokkan dengan model seperti ini, tampilannya jadi satu tema sendiri, per tema dengan model grid atau tematis dengan milestone. Jadi satu tema tapi ada proses perubahan desainnya, atau kronologis dan milestone ini cenderung, menampilkan alur proses kegiatan kita, hanya saja yang kronologis milestone ini lebih acak-acakan gitu ya yang ditampilkan. Kemudian kita juga harus paham portfolio itu kepada siapa ditujukan. Jadi, kenali dulu sasarannya, sasaran yang mau kita berikan portfolio itu. Apakah konsultan, apakah klien pribadi, klien individu, atau kepada universitas, misalnya universitas itu misalnya akan melamar sebagai tenaga kependidikan, atau kepada pemberi beasiswa, itu juga kita harus pahami sasarannya, gitu. Jadi, tampilan portfolio juga akan menyesuaikan sasarannya, kepada siapa akan ditujukan, gitu. Tunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi yang mereka perlukan, gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, ini kepada siapa ditujukan gitu. Misalnya apakah untuk profesional, kerja profesional sebagai konsultan atau untuk organisasi, untuk universitas dan segala macam. Jadi keseluruhan substansi yang termuat dalam portfolio itu bisa aja sama. Cuma sasarannya berbeda, jadi penyajiannya berbeda. Jadi walaupun isinya sebenarnya sama, tapi kita harus pelajari dulu urutan penyajiannya tergantung kepada siapa portfolio itu ditujukan, gitu. Nah ini contoh juga seperti ini, kadang-kadang perlu ada satu atau beberapa substansi yang sebaiknya tidak disertakan. Jadi pinter-pinter kita memilih, jangan semua karya mau kita tampilkan. Khawatirnya kalau semua karya kita tampilkan justru, bisa jadi bumerang sendiri buat kita, gitu. Karena menurut menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain seperti itu, gitu. Jadi pandai-pandailah kita memilih mana yang perlu ditampilkan, mana yang tidak perlu ditampilkan, gitu. Ini fleksibilitas. Jadi portfolio ini menganut konsep fleksibilitas. Jadi sebaiknya buatlah format portfolio yang fleksibel gitu ya, fleksibel yang memungkinkan dimodifikasi dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya kalau saya itu membuat portfolio nanti yang sudah pernah saya lakukan itu, saya buat dengan desain Corel seperti itu. Sudah saya buat template-nya, jadi setiap halaman sama template Corel-nya. Kemudian di situ nanti tinggal kita masukkan karya-karya kita. Kalau misalnya ada perubahan atau penambahan tinggal ditambah lagi, jadi fleksibel, tidak mengikat, seperti itu. Kemudian penampilannya juga, ada aturannya, ini hampir sama dengan penyajian dalam poster. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman fresh graduate sudah lulus gitu, sebaiknya portfolio itu, harus segera dibuat. Bahkan mungkin sebelum lulus juga sudah harus disusun. Jadi pengalaman yang sudah ada itu, dulu ketika kuliah, itu ketika saya melamar atau mengajukan, kerja praktek di sebuah konsultan perencana, itu portfolio diminta. Jadi apa yang sudah dikerjakan selama kuliah itu ditampilkan untuk jadi bahan penilaian apakah bisa diterima atau tidak untuk daftar sebagai,
mahasiswa kerja praktek gitu. Kemudian konsepnya tadi ada sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu ya. Jadi sepertiga karya akademis, sepertiga karya profesional, sepertiga karya personal gitu. Jadi kalau akademis itu mungkin bisa jadi dari tugas selama perkuliahan, kalau profesional bisa jadi mungkin teman-teman sudah pernah mengerjakan proyek di luar dengan kliennya masing-masing. Kemudian karya personal itu mungkin hasil desain sendiri dengan menunjukkan karakternya sendiri gitu. Nah, ini cara presentasinya, presentasi atau menampilkan portfolio itu seperti apa. Hampir mirip dengan ketika menyusun sebuah poster. Nah, ini pertama itu adalah tipografinya. Kalau semoga masih ingat ya apa itu tipografi. Jadi tipografi ini kan teks ya, seni menyusun atau membuat teks yang menarik gitu. Ketika membuat portfolio itu hindari menggunakan font yang Arial atau Calibri sebagai font utamanya. Karena font Arial Calibri itu kan font standar ya. Jadi kesannya tuh nanti portfolio kalian tuh tidak didesain gitu. Jadi kesannya sudahlah pakai font standar aja gitu. Jadi kayak diburu-buru dan seadanya kesannya. Jadi pilih font yang semenarik mungkin tapi jangan yang terlalu aneh-aneh gitu. Jadi pilih font paling tidak tuh dua tiga tipe font saja. Jangan terlalu yang aneh-aneh. Nah, ini contohnya, contoh desainnya seperti ini. Ini tipografinya kan dia font keterangannya ini kan dia pakai font Calibri nih. Jadi kesannya tuh biasa aja gitu. Tidak menarik gitu. Walaupun gambar sketsanya sangat-sangat bagus gitu. Tapi karena informasi font yang menunjukkan informasinya ini font yang standar jadi kurang begitu menarik. Apalagi teksnya ini terlalu banyak gitu. Jadi cenderung orang tidak akan membaca seutuhnya. Kemudian rancanglah satu tema grafis tertentu yang mengikat seluruh halaman portfolio sebagai kesatuan estetis. Nah, ini yang tadi saya bilang template-nya. Jadi teman-teman bebas membuat template masing-masing, template sendiri sesuai desain masing-masing. Nanti bisa digunakan untuk setiap halaman dalam menampilkan karya teman-teman di portfolio. Kemudian selanjutnya ini contoh lagi seperti ini tampilan portfolio, dia lebih mengutamakan gambar ya. Kemudian ada info sedikit, ada teks sedikit. Ini juga seperti ini contohnya. Ini juga contoh portfolio, image-nya dikelompokkan mana yang killer image atau image utamanya, mana yang pendukung. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa lihat template-nya sama. Nah, modelnya dibagi dua seperti ini. Dibagi dua di tengah, yang kuning dan yang kuning dan yang putih gitu. Model yang kuning untuk menampilkan image. Kemudian ada juga kita bisa menampilkan model seperti ini template-nya. Agak diagonal gitu ya. Image-nya di bagian atas. Nah, ini satu konsep yang mungkin sering tidak diperhatikan oleh orang. Jadi setidaknya dalam kita melayout tidak hanya portfolio, apapun itu, poster juga seperti itu. Jadi setidaknya anggarkan sepertiga dari luas halaman sebagai ruang kosong gitu. Kemarin ada yang menanyakan, kenapa sih harus ada sepertiga ruang kosong padahal kalau full kan lebih banyak menampilkan informasi gitu ya. Memang seperti itu tanggapan orang umum akan seperti itu, tapi kita sebagai orang yang bergerak di bidang desain gitu, kita harus paham hal ini gitu. Kenapa harus ada ruang kosong? Hal ini tujuannya adalah untuk menampilkan sebuah tampilan yang tidak membosankan mata. Ketika kita menampilkan satu halaman full isinya gambar, tulisan semua, itu cenderung orang tidak akan tertarik untuk melihat. Karena terlalu penuh, matanya terlalu padat melihat visual tersebut gitu. Makanya kita harus
tanamkan strategi seperti ini. Jadi tampilkan sepertiga luasan halaman sebagai ruang kosong. Ruang kosong ini bukan berarti kita tidak mendesain, tapi ini memang sengaja didesain untuk kosong. Supaya ada satu space kosong yang membuat visual mata ini tidak bosan melihat tampilan halaman kita, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini setengah di sebelah kanan ini ada gambar sketsa, kemudian ada rendering image-nya, dan di bagian bawah sebelah kiri ada keterangannya. Ini dibuat oleh siapa, proyeknya apa, dan segala macam. Kemudian di bagian kiri atas ini dikosongkan. Sengaja dikosongkan supaya halamannya tidak terlalu penuh. Karena kalau terlalu penuh, mata itu terlalu bosan melihat gambar ini dan menjadi tidak menarik. Seperti itu ya. Nah, ini ada sepertiga area yang kosong. Ini juga seperti ini, desain layout portfolio seperti ini. Minimalkan tulisan ya, jadi jangan terlalu banyak keterangan karena orang akan malas bacanya. Justru kalau kita tampilkan yang sedikit-sedikit tulisannya itu akan membuat orang menarik untuk mengetahui informasi apa sih yang mau disampaikan. Nah, ini di bagian atas ini juga termasuk sepertiga ruang kosongnya. Ini juga seperti itu. Ini juga ada ruang kosongnya. Nah, ini ada bagian yang jangan ditiru. Jadi beginilah jika tidak ada ruang kosong atau sangat sedikit ruang kosongnya. Kalau kita lihat seperti ini kan terlalu penuh ya, terlalu penuh, tulisannya terlalu banyak, itu orang hanya akan melihat gambar-gambarnya aja, tapi infonya nggak akan sampai ke yang membaca ini gitu ya. Seperti ini juga terlalu penuh, seperti ini sudah tulisannya sederhana tapi banyak dan full gitu ya. Sesuaikan gaya rendering dengan karakter arsitektural proyeknya gitu. Jadi ketika nanti merender project apapun itu teman-teman, sesuaikan dengan karakter arsitektural proyeknya. Kalau tradisional ya tampilkan dengan karakter-karakter tradisional. Kalau modern tampilkan dengan modern. Ini ada contohnya. Ini contoh tradisional. Nah, ini rendering contoh rendering untuk menunjukkan kesan natural, tradisional seperti ini. Ini juga menunjukkan kesan alami seperti ini. Ini rendering menunjukkan kesan modern seperti ini. Nah, ini aslinya seperti ini kalau modern. Kemudian ini tradisional dengan sketsa. Sketsa juga boleh menampilkan portfolio gambarnya berupa sketsa tangan, itu boleh. Nah, ini kemudian ketika suatu proyek terdiri dari beberapa gambar dengan karakter yang berbeda, pintar-pintarlah menata layout agar tidak terlalu ramai atau tumpang tindih. Nah, ini gambarnya banyak, ada yang sketsa, ada yang gambar side plan, ada yang gambar massa, itu pintar-pintarnya kita menata layoutnya. Ini juga seperti ini, contohnya denah, tampak potongan, perspektif mata burung. Ini juga pintar-pintarnya kita menata layoutnya. Nah, ini alignment atau kesegarisan, ini sudah sempat saya singgung juga dalam materi layouting. Itu jadi dalam mendesain itu pola grid segaris itu memegang peranan penting gitu. Jadi kalau kita mendesain agak acak-acakan itu kan mata orang untuk melihat itu juga tidak terlalu enak untuk dilihat. Seperti ini contohnya ada kesegarisan, jadi dia bikin template seperempat ini ya, seperempat ada garisnya, seperti ini tampilan garisnya, kemudian ada informasi sedikit. Nah, ini kesegarisan masih tetap berlanjut di halaman berikutnya untuk menampilkan karya yang lain. Seperti ini.
Etika, bila karya yang kita cantumkan dalam portfolio adalah kerja bersama, nah ini etika yang harus kita pikirkan gitu. Kadang kan kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas kan ada yang kelompok gitu ya, atau nanti ngerjakan project itu ada yang bareng sama temennya gitu, tidak karya sendiri. Nah ini etikanya seperti apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau menampilkan karya kita itu. Yang pertama itu adalah tulis di bawah nama konsultan apa proyek tersebut dirancang. Jadi misalnya kita berada di bawah sebuah konsultan perencana gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa ketika kita menampilkan gambar itu cantumkan nama konsultan perencananya gitu karena itu desain bersama gitu. Kemudian cantumkan juga data lengkap tim yang ikut dalam proyek tersebut. Jadi misalnya prinsipal arsiteknya siapa, konseptornya siapa, kemudian eksekutor renderingnya siapa, itu dicantumkan gitu ya. Kemudian jelaskan posisi peran kita dalam proyek tersebut. Jadi misalnya saya sebagai render render yang mengerjakan rendering image. Jadi tulis rendering image saya gitu, nama saya gitu. Kemudian perjelas sumber dari setiap gambar yang ada di portfolio gitu ya. Sumbernya harus jelas. Tadi harus ditulis gitu ya. Yang paling utama pastikan kita memang boleh menggunakan sebagai portfolio. Jadi perlu kita izin dengan tim yang mengerjakan itu. Apakah boleh kita tampilkan itu dalam portfolio pribadi kita gitu. Dengan pencantuman informasi siapa saja yang mengerjakan proyek gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi tadi ada proyek Senayan Residen Apartemen di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat kliennya siapa, arsiteknya siapa, kemudian interior konsultannya siapa, landscape-nya siapa, strukturnya siapa. Nah, itu harus ditampilkan informasi-informasi ini. Dan tentunya nama kita harus ada di salah satu bagian ini gitu ya. Terus ini ada lagi portfolio juga. Nah, ini ada keterangan di bagian pojok kanan, itu lokasi proyeknya, penyelenggaranya siapa. Ini kebetulan hasil sayembara ya, sayembara bersama. Kemudian yang mendesain atau mengkonsep siapa saja. Kemudian yang mengerjakan 2 dimensi siapa, yang mengerjakan 3 dimensi siapa, seperti itu. Nah, ini 3D image oleh siapa gitu. Kemudian ini juga contoh kompetisi lagi. Hasil kompetisi bisa dicantumkan dalam portfolio ya. Nah, ini denahnya, siapa yang mengerjakan denah? Siapa yang mengerjakan isometri? Isometri oleh siapa? Kemudian diagram konseptual oleh siapa? Itu informasi-informasi itu harus dicantumkan. Begitu materi terkait portfolio hari ini. Jadi semoga bisa menambah informasi teman-teman dan semoga bisa memberi semangat teman-teman untuk mengumpulkan karya-karyanya dan terus berkarya untuk nanti disusun dalam portfolio karena portfolio ini memegang peranan penting dalam karir kita gitu. Bahkan sebelum kita lulus portfolio ini juga diperlukan gitu. Jadi rajin-rajin sekarang berkarya, mendokumentasikan karyanya, kemudian nanti disusun, di layout, dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah portfolio kalian masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini terkait portfolio. Semoga sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.